Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan seperti biasa akan memberikan pembelajaran kimia di hari Kamis ini. Seperti biasa, kalian sebelum belajar berdoa dulu ya. Bacakan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kita di sini akan belajar tentang elektrokimia ya. Elektrokimia ini sangat berhubungan dengan pembelajaran pada waktu kalian belajar reaksi redoks ya. Nah, sebelum ke pembelajaran elektrokimia, Ibu kemukakan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian untuk terampilnya kalian itu harus bisa merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini mengidentifikasi susunan sel volta dan prinsip kerja sel volta. Yang kedua, menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Perhatikan di sini ada tokoh-tokoh di dalam kartun. Di sini ada yang bernama argon, ada yang bernama sulfur, ada yang bernama helium atau heli, dan ada yang bernama klorin. Ya. Kemudian di sini mereka berdiskusi tentang pelajaran kimia yang masih menjadi kebingungan. Nah, tadi pelajaran kimia konsep sel volta bikin bingung ya. Sebetulnya yang bikin bingung kenapa seng dan Cu apabila dihubungkan dengan suatu alat dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian mereka pun berbincang-bincang. Tadi pelajarannya belum selesai. Bu Ratih baru mengenalkan seorang anak penemu listrik. Namanya Naufal. Iya sih, tapi aku bingung kenapa si Naufal itu menggunakan seng dan tembaga. Aku juga bingung, tapi hebat ya. Naufal bisa menemukan listrik. Gimana katanya ceritanya? Karena ini kan suka tidur aja di kelas. Nah, jadi diceritakanlah lagi oleh argon. Baiklah, aku ceritakan kembali waktu Bu Ratih menjelaskan tentang Naufal si penemu listrik. Betul argon, ayo coba ceritakan kembali. Nah, di sini anak-anak, inilah Naufal, penemu listrik dari pohon kedondong pagar. Ternyata penemuannya sangat berhubungan dengan konsep yang akan Ibu ajarkan, yaitu konsep sel volta. Untuk lebih jelasnya, Naufal menemukan listrik awalnya dari tugas gurunya. Waktu itu, Naufal mencoba beberapa buah-buahan yang sifatnya asam, kemudian dihubungkan dengan logam seng dan logam Cu. Penemuannya ternyata sangat berguna karena di daerahnya listrik belum masuk, sehingga Naufal membuat listrik menggunakan pagar kedondong. Tugas dari Ibu kali ini adalah mengapa Naufal percobaan listriknya menggunakan seng dan Cu. Terus mengapa menggunakan pohon kedondong yang rasanya asam. Penemuannya ternyata sangat berguna ya, di daerahnya listrik belum ada. Nah, jadi di sini Naufal ini menggunakan seng dan Cu. Bisakah menggunakan logam yang lain? Itu juga jadi pertanyaan Ibu ya. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, kita akan mempelajari elektrokimia. Sebelumnya elektrokimia itu apa sebetulnya? Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Nah, yang biasanya melibatkan sel elektrokimia adalah prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Elektrokimia ada dua, diantaranya ada sel volta dan sel elektrolisis. Kita bahas satu-satu karena ini konsep.
Karena ini konsepnya besar, maka kita bahas dulu sel volta ya. Ini dua-duanya konsepnya besar ya. Nah, kita bahas di sini ada sel volta. Sel volta tuh sebetulnya apa sih gitu. Sel volta itu adalah suatu elektrokimia yang merubah eh, reaksi kimia menjadi listrik. Jadi reaksi kimia diubah menjadi listrik ya. Itu sel volta. Nah, jadi sel volta di sini di dalam kehidupan sehari-hari adakah hubungannya? Tentu saja ada, di mana sel volta ini terdapat pada baterai. Ya, baterai itu kenapa bisa menyalakan jam, bisa menyalakan HP, baterai juga ya, bisa menyalakan laptop. Itu karena eh, ada zat kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, secara sederhana penemunya itu kan Luigi Volta. Nah, secara sederhana kita gambarkan kalau di laboratorium pembelajaran sel volta ini kita akan menyediakan di sini gelas kimia. Ini gelas kimia ya. Ini gelas kimia. Gelas kimia disediakan dua buah. Kemudian di sini ada jembatan garam. Kita buat dari pipa U biasanya ya. Ini jembatan garam. Jembatan garam. Kemudian ada voltmeter. Kemudian ada elektroda. Elektroda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk yang mengalami oksidasi ini anoda, yang mengalami reduksi adalah katoda. Ya, di sini ada aliran elektron nih, aliran elektron. Aliran elektron itu dari anoda ke katoda, ya, karena reaksinya spontan. Maka apabila aliran elektron dari anoda dan katoda terjadi, maka terjadilah arus listrik. Bagaimana misalnya dari katoda ke anoda? Bisa tidak? Tidak mungkin. Karena memang sudah pasti bahwa dalam anoda menghasilkan elektron. Elektron ditangkap oleh katoda. Cuma yang menjadi masalah, logam apa yang harus diletakkan di anoda dan logam apa yang harus diletakkan di katoda ya. Di sini ada dua elektroda, satu seng, kemudian satu lagi Cu. Yang menjadi masalah kenapa seng ada di anoda, Cu ada di katoda. Bisakah dibalik? Nah, kalau dibalik jadi tidak spontan. Ya, voltmeternya nanti jadi mengarah ke min. Nah, jadi nanti kita bahas lebih lanjut di dalam sel volta ya. Kemudian di sini ada jembatan garam. Ada jembatan garam. Apa fungsi dari jembatan garam di sini? Ya. Kita gambarkan dulu apa saja jadinya komponen sel volta ya. Yang pertama ada elektrode. Nah, elektrode di sini adalah elektrode ya. Ini elektrode ya, sebagai anoda dan sebagai katoda ya. Kemudian ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit karena di sini elektrodanya seng, maka gunakan larutan elektrolitnya seng sulfat. Jadi di sini ZnSO4. Jangan CuSO4 di sini, jangan, tapi karena di sininya elektrodanya seng. Kalau di sini Cu berarti CuSO4 ya, supaya tidak ada reaksi. Kalau ada CuSO4 ini diganti menjadi seng, kemungkinan terjadi reaksi ya. Atau tidak terjadi reaksi, jadinya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolit ini, ZnSO4 ini, dan CuSO4 ini di dalam air terurai ya, terurai menjadi kalau misalnya di sini larutan elektrolit ya, terurai menjadi ZnSO4 terurai menjadi Zn2+ tambah SO4 min 2 atau 2
CuSO4 terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4-2 ya. Nah, ion-ion ini ion kan, ini ion. Ion-ion ini ada di dalam ini. Ada di dalam ya, kita hapus dulu supaya jangan bingung. Nah, ada di dalam larutan elektrolit ini ya. Jadi ada di dalam larutan elektrolit ini. Ada Zn2+ tambah SO4-2. Ini ada Cu2+ SO4-2 ya. Nah, setelah ada ion-ion di sini, ini ion-ion di sini juga. Ini Zn ini akan jadi Zn ini ya akan terurai menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, ini elektronnya mengalir nih, elektronnya mengalir, maka voltasenya akan terukur ya. Jadi Zn2+. Nah, lama kelamaan Zn2+ di sini akan banyak. Semakin banyak kan suatu saat kan baterai juga suka habis kan. Nah, Zn2+ semakin banyak di sini juga karena di sini Cu2+-nya itu menangkap elektron, 2 elektron menghasilkan Cu. Lama-lama Cu2+-nya di sini habis. SO4-2-nya semakin banyak. Untuk menetralisir kelebihan ion yang ada dalam 2 elektrolit ini, maka dipasanglah jembatan garam. Nah, dipasanglah jembatan garam. Nah, di dalam jembatan garam ini berisi agar-agar yang isinya berbagai macam garam. Bisa KCl, bisa NaCl, dan seterusnya. Hanya untuk menetralisir garam kelebihan ion yang ada di 2 gelas kimia ini ya. Itu. Kemudian di sini ada voltmeter. Nah, voltmeter ini untuk mengukur seng yang mengeluarkan elektron ini, terjadi adanya aliran elektron antara seng dan Cu. Maka di sini nanti terlihat voltmeternya dihitung. Nah, ini sebagai potensial sel, E0 sel. Ya, sebagai E0 sel. Itu seperti itu ya. Nah, itulah prinsip kerja dari sel volta. Ya, jadi prinsip kerja dari sel volta seperti tadi, bahwa elektron akan mengalir dari seng menuju Cu. Nanti dijelaskan kenapa tidak sebaliknya. Jadi kita tidak bisa meletakkan Cu di anoda, seng di katoda, tidak mungkin. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, dijelaskan dengan potensial elektrode standar ya. Nah, satu-satu ya. Kemudian setelah kita tahu prinsip kerja sel volta, kita akan membuat reaksi selnya. Nah, reaksi selnya kita hapus dulu sebentar ya. Kita hapus dulu. Tadi sudah dicatat sama Ibu, tapi ada kesalahan. Nah, jadi tadi seng itu melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektronnya di sebelah kanan. Ketika melepaskan, sengnya berubah menjadi Zn2+. Jadi elektron lepas, kemudian ditangkap oleh Cu2+. Nah, ini 2 elektron, tambah 2 elektron, menghasilkan Cu. Nah, kita jumlahkan, inilah reaksi selnya. Coret-coret, Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat notasi selnya. Ini tadi reaksi sel. Sudah ya, reaksi selnya sudah. Kemudian kita buat notasi selnya. Notasi selnya itu kita lihat bahwa Zn dengan Zn2+ garis 2
Garis 2 di sini adalah jembatan garam dipisahkan dengan jembatan garam Cu2+, garis Cu. Nah, jadi ini dengan ini ke sini, ini dengan ini ke sini. Ini mengalami oksidasi yang ada di anoda, ini yang mengalami reduksi yang ada di katoda, ya. Maka kita bisa membuat potensial selnya dengan rumus. Nah, ini ya. E0 sel, E0 katoda, E0 yang ada di katoda, dan E0 yang ada di anoda. Atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Dari angka saja kita bisa tahu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Yang lebih negatif nih, itu pasti ada di anoda. Yang lebih positif itu pasti ada di katoda. Maka rumusnya E0 sel sama dengan E di katoda dikurangi E di anoda. Atau di sini E reduksi dikurangi E oksidasi, ya. Jadi reduksinya 0,34 dikurang min 0,76 sama dengan 1,1 volt. Jadi dihasilkan lumayan besar, sekitar 1,1 volt, ya. Ya, hampir sama dengan baterai, ya. Nah, jadi Zn dengan Cu dipasang, nanti akan keluar arus listrik, ya, dengan voltase 1,1 volt. Nah, itu caranya. Jadi kalian nanti kalau ingin tahu yang mana diletakkan di anoda, yang mana yang diletakkan di katoda, bukan saja menggunakan angka ini, tetapi juga bisa menggunakan deret volta, ya. Jadi menggunakan deret volta, di sini deret voltanya bisa menggunakan jembatan keledai atau kalimat-kalimat yang ya lebih kalian pahami lah, ya. Contoh misalnya kalau ibu di sini seperti gini. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air. Zidan cari pemain cadangan cowok. NI-nya bisa kalimat kalian kata-kata apa? NI, SN, PB boleh kaliannya pakai kalimat apa? SB, BI boleh. Nah, ini ama sendiri, ya. Ini ama sendiri nih kalimatnya. Kerupuk, CU, hangus, agak, pahit, menjerit sedikit, ya. Jadi untuk deret volta kalian bisa meramalkan kalau kalian sudah hafal ini, yang mana yang cocok di katoda dan mana yang cocok di anoda. Contoh misalnya begini. Krom dengan Fe. Krom dengan Fe. Mana yang harus di katoda? Yang harus di katoda apakah krom ataukah Fe? Tentu saja Fe. Ya, karena Fe ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan dari Cr. Contoh lain. Fe dengan Cu. Mana yang sebagai katoda, mana yang sebagai anoda? Ini sebagai anoda, sebalik lagi sama Cu, ya. Sebaliknya. Cr, karena Cr ada di sebelah kanan Fe. Kalau Fe dengan Cu, Fe-nya ada di sebelah kiri, Cu-nya ada di sebelah kanan. Seperti itu, ya. Jadi hafalkan yang ininya. Angka-angkanya nanti dikasih tahu kalau angka-angkanya. Tapi urutan dari masing-masing logam ini oleh kalian dihafalkan, ya. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air. Zidan Zn cari pemain Cr pemain cadangan cowok NISNPB. Ini ibu kurang tahu nih kalimatnya. Kemudian di sini H SBBI Cu.
kerupuk hangus agak pahit gitu ya. Jadi apa? Bentar ya. Baiklah anak-anak, kalau misalnya kita gambarkan rangkaian sel volta ya, maka kalian akan tahu aliran elektron dari mana ke mana. Misalnya ibu letakkan di sini apa ya? Kobalt. Di sini aluminium. Kira-kira aliran elektron dari kobalt ke aluminium. Misalnya kobalt, ibu nggak akan kasih tahu katoda dan anodanya ya. Yang mana sebagai katoda, yang mana sebagai anoda. Atau dari mana aliran elektron itu akan terjadi. Ya, maka kita harus hafal ini nih. Tadi kobalt kan, CO ada di sini nih. Kemudian Al ada di sini. Ya. Jadi Al di sini, CO di sini. Nah, yang manakah yang akan mengalirkan elektron? Elektron akan mengalir dari mana ke mana begitu ya. Nah, jadi elektron akan mengalir dari aluminium ke CO ya. Jadi dari aluminium ke CO. Jadi dari sini. Bukan dari CO ke aluminium. Ya. Karena Al-nya ada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri dari CO. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya ibu hapus dulu ya. Ganti misalnya di sini PT, di sini AU. Akan bergeser kemana? Akan bergerak kemana elektronnya? Mana yang sebagai katoda, mana sebagai anoda? Mana sebagai katoda, mana sebagai anoda? Kan kalian harus hafal juga ini nih, PT AU. Yang sebelah kanan yang mana? Sebelah kanan AU kan? Yang sebelah kiri PT. Berarti elektron akan mengalir dari PT ke AU. Seperti itu. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang sebelah kiri dia itu akan mengalirkan elektron. Sebelah kanan akan menerima elektron. Seperti itu ya. Nah, jadi jelas belum? Kita kasih contoh lagi ya. Kasih contoh lagi. Kita ganti misalnya ininya. Misal litium dengan besi. Litium dengan besi. Yang mana sebagai katoda, yang mana sebagai anoda. Kita lihat. Oh, litium di sini. Fe di sini. Yang sebelah kanan yang mana? Yang ini ya, Fe. Sebelah kiri mana? Li. Jadi aliran elektron akan bergeser, akan bergerak ke si. Seperti itu ya. Jadi ini sebagai katoda, ini sebagai anoda. Jadi anoda itu yang mengeluarkan elektron. Jelas mungkin ya sampai di sini. Kita lanjutkan dengan latihan. Di sini ada contoh soal. Diketahui Ni dan Co sebagai elektroda. Dicelupkan masing-masing pada larutan NiSO4 dan CoSO4 dengan rangkaian sel volta lengkap dengan voltmeter dan jembatan garamnya. Gambarkanlah diagram sel voltanya lengkap dengan anoda dan katodanya, aliran elektronnya, dan reaksinya. B. Potensial selnya. C. Notasi selnya. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu ininya, gambarkan dulu. Ya, jadi jawab A ya, jawaban A. Jawaban A di mana kita gambarkan dulu. Kita gambarkan. Ini jembatan garam, ini elektrodanya. Kemudian ini geningan ini kenapa ya? Ini